Video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulullah ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekalian sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama memahami material tafsir Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta kesenangannya. Untuk itu marilah kita buka Al-Quran malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ini. Oke, Al-A'raf 92 Ustaz. 92 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Fa kaifa asa ala qaumi kafirin. Wa ma arsalna min qaryatin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadhakkarun. Tsumma badalna makana as-sayyi'atil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashkurun. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum awal amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa qawmul khasirun. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang pola-pola perentangan pada ajaran Islam yang dibawa Nabi-Nabi. Padahal yang dibawa ajaran Nabi-Nabi itu dari Allah itu memenuhi standar ilmiah. Ya ilmiah itu
masalah-masalah yang bisa dirumuskan jadi ilmu, seperti larangan yang dibawa Nabi Syuaib. Itu kan alamiah ya. Karena menyangkut ya, penyimpangan perilaku curang. Dan Nabi Syuaib ini mengomentari ajaran-ajaran yang menandaskan bahwa untuk menggapai apa yang diingini semua cara dibolehkan, sehingga manusia berlomba untuk saling berebut, untuk saling menguasai, saling mengendalikan. Kalau sekarang bahasa sekarang itu pengendalian pasar, di mana orang-orang tertentu yang berhak membuat standar ya perdagangan, monopoli. Nah, di sini Nabi Syuaib membawa itu. Apa ajaran Nabi Syuaib itu? Fala angkusul ya mikyal wal mizan. Aku pernah mengurangi timbangan alat ukur maupun ya takaran. Ini kan alamiah sekali. Manusia tidak mau dicurangi, maka jangan mencurangi. Maka harus ada standar yang saling menjaga supaya bukan kehendak yang digunakan dalam dunia perdagangan ya, masing-masing manusia yang penting berdagang. Sehingga sampai hari ini kan terbelah antara paham kapitalis dengan sosialis. Ya, semenjak adanya manusia itu ya semacam itu manusia. Yang memiliki modal itu harus mengendalikan semua bentuk transaksi-transaksi. Selebihnya yang tidak mau dikendalikan akan bereaksi, sehingga ada kesepakatan milik bersama itu yang harus dilindungi. Namun kebersamaan di sini justru membuat kerusakan, sama suka, sama senang, sehingga bersenang-senang. Nah, maka berakhir dengan apa? Alladzina kadzabu Syuaib, orang-orang yang mendustakan Syuaib. Apa yang didustakan? Ajaran sebagai reaksi bahwa untuk menggapai kebahagiaan semua cara harus digunakan, sehingga terjadi benturan. Oh jangan, kita harus saling menjaga harta, bahwa harta sesama kita ini tidak boleh ada sistem yang digunakan merampas. Sebab merampas itu sistem lagi. Nah, makanya Nabi Syuaib mengomentari ini. Padahal Nabi Syuaib itu gitu ya, orang-orang yang dikenal baik di kaumnya. Yang diharapkan ini yang akan meneruskan konsep-konsep kehidupan para pendahulu, para leluhur. Namun saat mengomentari praktek-praktek curang justru berbalik. Yang dulu dielu-elukan sekarang menjadi bahan sasaran hujatan. Yang dulu digadang akan menjadi penerus leluhurnya, sekarang dijadikan pihak lawan. Makanya bahasanya kadzabu Syuaib, mendustakan Syuaib. Ini bukan Syuaib secara pribadi, tapi Nabi Syuaib itu mewakili, membawa sebuah standar hidup. Itu konsekuensi. Jadi ya, maka yang asalnya menggadang Nabi Syuaib untuk menerus ajaran leluhurnya tadi, sekarang diposisikan menjadi, sehingga bahasanya kadzabu Syuaib, mendustakan Syuaib. Padahal yang didustakan itu ya ajarannya itu tadi. Jadi ya, hadirin rahimakumullah,
Ka'annam yahnau fiha, seolah mereka itu tidak pernah tinggal di dalam negeri. Ya. Yang ayat sebelumnya ini, ayat 88 ini. Ya. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, para pemuka, para pemimpin pembesar negeri, alladzina istakbaru, yang menyombongkan diri min qaumihi, dari kaumnya Syuaib. Apa pilihannya? Cuma dua. Ya. Lanukhrijannaka ya Syuaib. Ya. Benar-benar kami akan mengusir engkau hai Syuaib, walladzina amanu, dan orang-orang yang menyertai kamu, mengikuti standar perdagangan yang kau ajarkan. Min qaryatina, dari negeri kami. Jadi opsinya cuma dua: keluar dari wilayah hukum kami, aula ta'udun fi millatina, atau kamu kembali lagi kepada tata cara kami. Mila di sini tata cara, agama. Berarti apa? Agama di sini tidak saja ajaran sholat, ya, tapi masuk dalam jujur di dalam perdagangan, masuk dalam ranah-ranah pasar, itu termasuk din itu. Jadi ya, kalau kita maknai din itu tata cara hidup, cara berdagang menurut Islam, cara berpolitik menurut Islam, jadi ya, cara hubungan sosial, jadi ya. Jadi sholat dalam hal ini, sholat dalam arti upacara dengan sholat yang cara ini harus seimbang. Sebab sholat itu ajaran, ada pesan-pesan sholat. Coba ajaran sholat, ada imam yang harus diturun, jadi ya, ada gerak langkah kebersamaan, ya, tidak boleh keluar dari gerak yang sudah ditentukan dalam sholat. Ini kalau dibawa keluar, masuk dalam ranah-ranah hubungan sosial maupun pribadi. Nah, sehingga millatina di sini tata cara kami. Kalau kamu tidak mau mengikuti tata cara kami, ya keluar dari negeri kami ini. Berarti apa? Pilihannya kan tidak ada lagi. Mau memaksa kan? Pertanyaannya gini, kenapa kok dipaksa? Sesuatu yang dipaksakan itu pasti salah. Coba standarnya tidak sesuai standar. Kopiah, kenapa kok dipaksakan masuk ke bawah? Karena sesuai dengan standarnya juga bang. Kopiah itu distandari. Itu yang dikatakan ilmiah, alamiah itu ajaran Islam. Jadi bukan lalu tujuan yang penting untung, semua cara dipakai. Nah, tapi apa yang terjadi? Justru mereka yang sikap menindak, memaksa Nabi Syuaib keluar dari negeri. Nabi ini berbalik. Kalau yang taufik, seorang mereka belum pernah tinggal di dalam negeri yang seorang kendalinya itu sudah dipegang oleh mereka. Ya. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khosirin, orang-orang yang mendustakan Syuaib kanu humul khosirin, ya, adalah mereka lah khosirin, orang-orang yang menjalani kerugian, orang-orang yang rugi. Khosirin itu orang yang melakukan sebuah ajaran yang kalau dijalankan secara hukum, dia tidak mendapatkan kecuali kerugian. Jadi yang seharusnya orang berdagang itu kan saling menguntungkan, saling memenuhi kebutuhan, saling bekerja sama. Ini tidak, saling menindas, saling menguasai. Itu saja sudah tersiksa dalam kehidupannya. Jadi seenaknya sendiri, menciptakan pasar bebas sendiri, orang lain dihalangi, ya, untuk membuat standar-standar perdagangan. Ini ya, ada monopoli para produsen. Ini ya, yang lain tidak boleh menjadi negara-negara produsen, harus menjadi negara-negara konsumen. Ini kan pemaksaan ini. Hadirin, jadi kegiatan Nabi Syuaib itu bukan di masjid sini.
membenahi perilaku pasar yang menyimpang dari sistem perdagangan yang sah dalam ajaran Islam. Fatawalla, maka Nabi Suhaib meninggalkan tawalla anhum itu berpaling meninggalkan mereka. Tadi yang menjadi pihak pemenang siapa ya? Nabi Suhaib. Ya. Waqala seraya mengatakan ya qaumi kaumku, aku sudah melaksanakan hak kaum. Apakah kaum itu dibimbing untuk sampai kepada kebahagiaan dengan cara Islam? Laqad ablagtukum, sungguh aku sudah sampaikan kepada kamu semuanya risalah di Rabbi. Risalah di sini tugas amanat pengatur, pencipta, pemilik. Jadi aku hanya menyampaikan. Aku bukan pengarang atas larangan yang kularang. Ya, aku bukan pencipta perintah yang kuperintahkan. Kenapa? Saya terkena larangan, saya terkena perintah. Makanya Rob di sini apa? Pengatur saya. Jadi nabi-nabi itu hanya menyampaikan. Ya, tabligh, menyampaikan apa adanya. Ya, sesuai dengan pesan-pesan. Aku hanya menyampaikan saja, saya tidak marah. Nah di sini, jadi secara konsep para nabi, para rasul itu bukan pengarang agama. Ya. Wa nasahtu, dan aku sudah memberikan nasihat yang nasihatku ini laku untuk kamu. Ya. Jadi materi ajaran Islam yang disampaikan nabi-nabi itu nasihat. Makna nasoha itu pesan-pesan tulus. Ad-dinun nasihat. Agama itu kalau diringkas itu berisi apa? Nasihat. Ketulusan di dalam menyampaikan. Ya. Liman ya Rasulullah. Kalau agama inti agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah. Lillah, karena Allah. Tulus karena Allah menyampaikan pesan-pesan itu. Bukan dikarang-karang. Ini. Jadi ketulusan lillah untuk Allah. Wali rasulihi untuk rasulnya. Ini. Gak mungkin manusia itu tulus kalau pesan-pesannya itu hanya sekedar menguntungkan sepihak. Berarti apa? Ketika dia melarang mengambil untung, ketika dia perintah itu mengambil untung. Tapi nabi-nabi, para nabi itu terkena pertama kali terhadap larangan maupun perintah. Itu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ketulusan menyampaikan pesan itu tadi. Lillah karena Allah. Wali rasulihi bagi rasulnya. Wali a'immatil mu'minin. Wali a'immatil mu'minin bagi para pemimpin orang-orang beriman. Jadi saling menasihati. Bagaimana saling menasihati? Kalau inti nasihat itu hanya sebelah keperpihakannya. Yang namanya nasihat itu ketika disampaikan mau terima, dan yang menyampaikan itu terkena yang disampaikan itu nasihat. Wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Sehingga apa? Komunikasinya itu enak. Tidak ada yang merasa ya di bawah sama-sama linear ini. Ad-din nasihat. Hadirin rahimakumullah. Jadi agama nabi-nabi, agama rasul itu satu, agama Islam. Intinya itu nasihat, menyampaikan pesan dengan tulus. Bagaimana bisa tulus? Kalau larangan yang dilarang, perintah yang diperintah itu dari seseorang tidak bisa. Tapi dari Allah sebagai tujuan ridho, mencari ridhonya Allah SWT. Fakaifa, maka bagaimana? Aku merasa sedih ala kaumin kafirin, atas kaumiyah itu kan gitu. Kaumiyah kalau sekarang nasional, para nabi itu terisolir, konsepnya terisolir. Kaum saya,
Tapi kalau Rasulullah kan enggak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamiahnya itu ajaran Islam itu alamiah. Ya. Seluruh alam, makna alamiah ya. Tidak melawan kodrat. Jadi ajaran Islam itu alamiah, tidak melawan kodrat. Larangan Allah itu justru memelihara kodrat kalau dijauhi. Kalau dijalani, apalagi dijalankan secara hukum, itu merusak kodrat manusia. Ini merusak kodrat. Jadi konsep global yang dibawa Rasulullah ini sebagai penyempurna, penggenap, ya, kealamiahan ajaran Islam Nabi-Nabi sebelumnya. Dalam bahasa Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya. Kami para nabi itu, ya, abna'u Allah, ya, dari ibu yang berbeda. Ya, ummahatu syatta wa dinuhum wahid. Ibunya berbeda, tapi agamanya sama. Apa maknanya? Ajaran sosialnya itu tambah sempurna, tapi intinya tauhidnya sama satu. Apa itu? Semuanya tertuju kepada pengakuan kepada Allah. Sebab apa? Yang dilarang Nabi-Nabi itu larangan Allah. Yang diperintah Nabi-Nabi itu perintahmu, bukan bikinan. Jadi dulu itu kaum. Kenapa kok kaum? Ada ikatan kebersamaan. Makanya hati-hati ya. Hati-hati kalau kita setuju. Meskipun saya tidak berbuat, yang kita setujui tadi itu bukan ajaran Allah. Kita terlibat, ada persentase. Itu kamu mengikat, ada ikatan. Nah, makanya agama di sini, milah di sini, agama kami, tata cara kami. Yang menyembelih untanya Nabi Soleh itu hanya seorang. Tapi kenapa kok bisa merasakan konsekuensi siksanya? Karena apa? Perasaan setuju atau tidak. Ini hadirin rahimakumullah, hari ini kan lebih gampang dengan alat-alat ikat lewat medsos, lalu tersampainya ajaran-ajaran. Kita tidak pernah ketemu dengan penggagasnya, tapi kita bisa terpengaruhi dengan kemasan penyampaian yang menggiurkan. Lalu saya setuju. Ini sama dengan berbuat. Hadirin rahimakumullah, maka kaumnya itu ikatan kaum. Bagaimana saya akan menaruh perasaan sedih kepada orang-orang kaum kafirin? Mana kafaro itu menutupi. Kafirin itu pelaku yang menutupi. Apa yang ditutupi? Kesadarannya. Ini ya. Sesuatu yang salah ditutupi, sesuatu yang benar ditutupi. Bisa dipahami? Jadi orang kafir itu sulit hidupnya. Kenapa? Dia harus menutupi kebohongan, tapi di saat yang sama harus menutupi kebenaran Islam. Sulit berarti. Makanya tidak berkah, tidak alamiah itu. Yang alamiah itu yang lestari. Nah, sekarang ini kami pertunjukkan bagaimana runtuhnya ideologi materialisme ini. Ya, yang peluang masuk Islam itu di mana? Bukan di wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim. Ini ya, kalau kita ada mualaf di masjid paling banyak 5 orang, 1 orang. Kalau di Eropa, di Amerika, di negara-negara Barat itu masa stadion gitu. Kenapa? Dengan senjata Muslim bisa ajaran Islam diterima, bukan? Gagasan ajarannya itu bukan dari sesama kita, tapi dari Allah. Yang melarang itu yang paham manusia, yang mereka itu yang paham manusia, yaitu Allah SWT. Jadi agama itu jangan dipahami hanya upacara. Karena Nabi Suhaib ini aktivitasnya bukan di masjid tapi di pasar. Jadi sebelumnya kan ini Fa'auful kaila wal mizan, sempurnakan takaran dan timbangan, wala taqkhosuna sa'asyahu, jangan kau rugikan ya manusia sedikit pun hak mereka. Di mana ya? Di masjid atau di pasar? Di pasar. Terus sekarang orang mengatakan pengendalian pasar. Terus yang menguasai pasar itu siapa? Itu yang bisa menguasai gerakan politik bisa. Negara bisa dibeli. Pasar itu pentingnya, makanya di Indonesia itu
organisasi pertama yang berdiri Serikat Dagang Islam, bukan gerakan politik, gerakan ekonomi. Serikat Dagang Islam 1905. Baru nanti 1908 jadi Partai Serikat Islam ya. Karena visioner mereka itu sudah di sini banyak itu. Jadi pembicaraan Quran itu pembicaraan hari ini. Ini bukan pembicaraan usaha. Ini dalam Al-Quran ya. Usaha dari langit ini bukan digelar. Kembali pada ini. Bagaimana saya akan menaruh ibadah orang-orang yang dengan sengaja mengambil jalan apa? Menutupi kebenaran Islam, menutupi kebohongan agama-agama, sistem-sistem yang bohong. Gimana kita tahu mengatakan bohong? Belum Al-Quran. Coba dalam surat Shofar. Dalam surat As-Saff 61 ya. Islam itu untuk dijelaskan tanpa ditutupi. Belum masalah ketika dijelaskan tanpa ditutupi ada yang tersinggung, itu bukan urusan kita. Kan itu kan? Coba ya, dalam surat As-Saff ayat 7. Wa man adlam. Adakah yang paling zalim? Loh, kalau saya berbuat jahat, akibatnya saya sendiri lah, bahwa korban itu saya boleh. Tapi lebih boleh kalau itu ajaran. Ini ya. Kenapa ada korban? Masalah. Jadi makanya kaum itu bukan perorangan, kaum itu kaum. Orang banyak gitu, diikat oleh satu standar hidup. Ada perasaan setuju, tidak setuju. Makanya saya tidak nanti mengatakan inna yasma'ul ummah bisurti wa tilwa. Yang menghimpun seseorang kaum itu perasaan setuju atau tidak setuju. Saya akan mencari orang yang satu arah dengan saya. Lalu ada wilayah untuk ada negara kan tidak ada. Karena ada tujuan yang sama, ada cara yang sama. Di sini ini adakah orang yang paling zalim mimman iftara dibanding orang-orang yang mengada-ada Allahi atas nama Allah al-kadhiba, kebohongan. Ketika Allah melarang, kemudian ada yang melarang, yang larangan Allah dengan larangan mereka itu beda. Yang dilakukan dari Allah itu bohong. Ketika Allah menurunkan satu perintah, ada 1 juta orang perintah yang standar perintahnya itu beda dengan Allah. Ini bohong. Ini kan standar pemahaman. Ya, adakah orang yang paling zalim yang mengatasnamakan Allah? Atasnamakan apa? Agama. Wahwa pada dia yang berbuat zalim tadi yudhu'an ila Islam, diajak kepada Islam. Islam itu punya larangan, Islam itu punya perintah. Di mana perintah larangan Islam itu bukan dari Nabi. Nabi itu abalatu. Aku hanya menyampaikan risalah Rabbi, misi-misi tugas yang Allah bebankan kepada aku. Itu nabi-nabi. Jadi ya, di sini wallahu la yahdil qawma dhalimin. Allah tidak memberikan bimbingan kaum bukan maksud dhalimin, pelaku-pelaku kezaliman. Ketika yang saya larang itu bukan larangan Allah, ketika yang saya perintah itu bukan perintah Allah, apalagi mengatasnamakan yang saya larang, yang saya perintah itu dari Allah, itu boleh. Kenapa? Akan mengikat keyakinan yang sama. Loh, kan lebih meyakinkan. Apalagi yang menyampaikan itu tokoh agama, jadi ya, bukan yang menyampaikan tokoh agama lebih dipercaya. Nah, ini kan menyangkut masalah orang Yahudi Nasoro ya. Yahudi Nasoro dalam konteks pemahaman itu ahlul kitab, pemilik kitab. Tapi kitabnya tidak menjadi standar kehidupan. Lalu ketika kita berpenampilan, mereka berpenampilan tokoh agama ini dari Allah. Apa tidak membohong ini? Lebih mengikat perasaan kamu itu dari Allah. Berarti apa? Ada yang disembunyikan kebohongannya, ada yang ditutupi kebenaran Islam itu tadi. Jadi iftira'an Allah itu mengatasnamakan Allah.
Padahal kamu tidak mengatakan itu. Aku kembali kepada surat Allah. Ya, bagaimana saya menaruh iba kaum yang dengan sengaja menutupi kebenaran Islam dan menutupi kebohongan agama mereka. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus min qaryatin satu negeri. Ini menunjukkan apa? Islam itu ajaran sosial, ajaran pribadi yang berdampak kepada dampak sosial. Maka ada ayatnya bahwa itu musolli, celaka pelaku sholat, bukan celaka yang tidak sholat. Ini ya, celaka pelaku sholat. Ini alladzina orang-orang yang mereka sholat itu salah lupa pesan-pesan sholatnya. Ini pesan-pesan sholat itu pribadi, tapi juga berdampak sosial. Allah menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ajaran sholat itu difasilitasi, orang akan jujur. Di dalam sholat itu geraknya tidak berani menambah. Ada gerakan sosialnya apa? Ada pemimpin yang dituruti. Kalau pemimpinnya batal, mundur, diganti yang di belakang. Harus membawa kesucian saat berangkat sholat. Takbirnya sama, ada komando. Itu kan ajaran pribadi juga sosial. Ini enggak, sholatnya berjamaah, tapi gerakan politik, gerakan ekonomi, gerakan sosialnya dewi-dewi. Itu pesan, lupa pesan sholat ya? Lupa pesan sholat. Makanya fawailu, celaka ya kamu. Itu ajaran, bukan sekedar pelajaran. Kalau pelajaran sholatnya ya selesai. Tapi kalau ajaran sholat itu yang akan mengajari kita dalam setiap gerakan, ya pribadi maupun sosial. Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah, tetapilah hidup kebersamaan. Ada strukturalnya. Ini ya, ada pembagian tugasnya. Itu ajaran Allah. Ini hadirin dari Allah. Wa nasahtu lakum, dan aku memberikan nasihat, sudah aku berikan yang terbaik. Ini tapi sayang ya. Maka wama arsalna min qaryatin, tidaklah kami utus dalam satu negeri min nabiyyin, seorang nabi pun illa akhadna ahlaha bil ba'sa, melainkan kami timpakan kepada penduduknya bil ba'sa, kesempitan hidup, wa dharra, dan penderitaan. Kenapa? Padahal ajaran ya supaya kamu tidak sempit hidup sudah disampaikan. Supaya kamu tidak menderita itu sudah dilarang oleh Nabi-Nabi. Supaya kamu tidak hidup di dalam sempitnya hidup sudah diperintahkan oleh Nabi. Rasulullah ini, ma min syai'in, tidak satu pun ya, ma min syai'in yuqarribukum ilan nar wa yubaidukum anda illa wa qad nahaytukum. Tidaklah satu ya, tidak ada sesuatu yang kalau sesuatu itu kamu jalani dekat neraka jauh surga, itu sudah dilarang sesuatu. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu ya, yang sesuatu itu yuqarribukum ila jannah wa yubaidukum anin nar illa wa qad. Tidak ada sesuatu yang sesuatu itu kalau kamu jalani dekat surga jauh neraka, sudah perintah itu. Ini ya. Jadi Nabi itu lepas tanggung jawab ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun meneruskan ajaran itu. Sehingga apa? Kenapa? Ya, penduduk negeri tadi ditimpakan kesempitan hidup dan penderitaan hidup karena apa? Menolak ajaran yang membahagiakan tadi. Tidak ada manusia kan kepingin sengsara. Tidak ada manusia kepingin rugi. Maka supaya aktivitasnya tadi tidak mencelakai diri dan masalah, ini ya, maka diturunkan standar. Jangan-jangan yang saya tinggalkan itu malah bukan merugikan. Jangan-jangan yang saya jalan itu malah merugikan. Ini kan berinformasi. Jadi bukan spekulasi. Barangkali tidak boleh barangkali itu.
Karena perjalanan resiko kita itu pasti unsur kesengajaan dengan tidak sengaja akibatnya sama. Ini di dunia kan gitu. Ini ada air kemasan, saya haus, masa langsung saya minum. Apalagi di pinggir jalan saya minum. Saya lihat tanggal produksinya kan ada. Lalu coba dengan saya haus kebetulan ada kuning kebetulan. Memang hidup ini tidak ada yang kebetulan, tapi standar kewaspadaan kan dibeli orang. Kita punya, kita lihat. Kalau ada yang punya kita minta. Tapi kita masih ragu. Nah, kalau ragu tidak boleh. Tak ya ikut ilmu ayat ini. Rasul ajaran Rasul tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak. Itu ajaran Islam. Itu supaya apa? Ketika kita jalan itu tidak tersiksa. Dan kalau meragukan di jalan ini tersiksa saya. Iya, makanya Quran disebut ada bayanul linnas. Ini adalah penjelasan untuk orang. Jadi Al-Quran itu penjelasan dibekali argumentasi logis untuk diterima atau ditolak. Nah sehingga kenapa tidaklah diutus satu negeri ya, seorang nabi kecuali apa? Ya, membawa standar bagaimana hidup ini lapang dan bahagia. Namun yang ditolak acaranya, maka la'allahu yadharrun, akan mereka itu atau itu merendahkan diri. Jadi menurut Allah alamiah, ketika menolak Islam itu dampak pendeknya ada. Ini ya, kalau saya menolak perintah Allah, padahal kita butuh standar perintah. Ini ya, kalau kita menolak larangan Allah, padahal kita itu butuh standar larangan, biarkan saja ditolak. Nanti dampak jangka pendeknya ada bencana alam. Untung masih di dunia ini. Nah, kalau yang sudah jadi korban gimana? Ini ya. Nah, di sini hadir Rasulullah lalu jatuh. Jadi manusia ini banyak mengenal Allah lewat bencana. Kenapa? Mengenal Allah sadar lewat bencana. Oh banyak nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga ini. Itu mari kita mengenal Allah lewat kenikmatannya. Jangan sampai lewat bencana. Ini ya, Masya Allah maksa. Allah tidak pernah maksa. Dikasih tenggat waktu di dalam hidup. Itu pun supaya mengevaluasi kembali. Lalu qadnahu minal adzabil adna duna adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ya. Walau qadnahu benar-benar akan kami rasakan kepada mereka minal adzabil adna sanksi-sanksi hukuman jangka pendek dunia ini. Duna adzabil akbar sebelum hukuman jangka panjang, dan itu dasar. Untuk apa fungsionalnya? Dan mereka kembali mengevaluasi jalan hidup yang sama itu tadi. Itu hikmahnya itu. Tapi kalau orang mungkin kan enggak. Ya, kenapa kita baru sadar ketika ditampar? Ya? Seharusnya dengan kata-kata sudah sadar. Itu orang beriman kepada Allah. Karena lembut orang beriman itu lembut. Ini ya. Hadirin rahimahullah. Jadi kalau menurut ayat ini banyak manusia sadar ketika dihukum. Padahal orang mukmin tanpa hukuman dia akan sadar. Kenapa? Banyak mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ini. Summa kemudian badalna, kami ganti maka nasayyiati, posisi penderitaan tadi al-hasanata, kesenangan. Secara kejiwaan kan gitu ya. Kalau bencana alam paling sadar sampai gugur, habis itu selali lagi. Ini yang dikatakan oleh Allah sifat dunia itu sebenarnya. Wa ma khalaqtud dunya illa mata'ul. Tidak lain dunia ini kesenangan yang memperdaya. Banyak kita terperdaya cara senang, sehingga bersenang-senang. Padahal jangan kamu senang dah. Jangan kita salah meletakkan kesenangan ketika kita dilarang oleh Masya Allah. Allah itu melarang, itu ditujukan bahaya seorang kita.
Gitu ya, ketika ditunjukkan mereka, masya Allah itu menunjukkan selamat. Kok datang itu gimana sih? Cuma difasilitasi gitu ya. Ketika Allah melarang, gantinya jauh lebih banyak dari yang dilarang. Berarti pemurah kan Allah itu. Kalau nikmatnya saja memperdaya, apalagi sengsaranya kan? Ini sengsara dunia ini lebih memperdaya. Apa terperdaya dari apa? Cara menghindar kesengsaraan, cara menggapai kebahagiaan itu kita banyak tertipu. Gitu ya. Kalau orang bahagia itu kan semuanya mencari bahagia, tapi terlena, tertipu dengan cara bahagia itu. Belum bisa ya. Hatta hafal sampai mereka hafal itu ya dikondisikan dalam kondisi sempurna lagi, ya. Waqalu, lalu generasi mereka mengatakan qad massa aba dulu, ini ya, moyang kami, leluhur kami, ya, disentuh penderitaan dan ya kesenangan. Ini biasa, hidup ini senang, kita senang. Kita kan punya konsepnya itu. Ini biasa, itu alamiah, senang tidak senang, senang tidak senang. Lu bukan itu pemahamannya. Ini ketika senang itu kamu lupa cara apa enggak? Ketika kamu tidak senang itu lupa cara apa enggak? Lu banyak orang dua-duanya lupa cara Islam. Lalu nikmat yang dialhamdulillah saja, bukan nikmat yang dialhamdulillah. Kesulitan yang diinalillahi. Kondisi ini jangan lupa cara kamu. Bisa dipahami? Masa ketika kita sengsara innalillah, itu ya. Lalu ketika kita mengalami kebahagiaan alhamdulillah, alhamdulillah, innalillah, itu konsep ajaran hidup. Itu ya, konsep ajaran hidup. Yang namanya konsep itu ajaran. Kalau ketika mengatakan saya itu milik Allah, berlaku ajaran milik saya, yang berhak melarang perintah itu milik saya. Sehingga biasa ini ketika kamu sengsara di pihak Allah itu selamat. Ketika kamu bahagia itu di pihak Allah selamat. Bukan kondisi ini yang mengobrak-abaikan, tidak, bukan. Sama dengan ini, subhanallah, itu konsep hidup, subhanallah. Muslim itu subhanallah, tidak ada yang disucikan kecuali Allah. Itu kan ya. Nah di sini ada Allah. Lalu ini berbicara tentang manusia. Nah, ketika kita membaca Quran, itu saya yang membaca Quran ini yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hidup ini makin nama al-usri yusri, nama al. Tidak usah dijelaskan itu. Tapi ketika yusri yusro, lupa caranya Allah. Sebab yang dinilai Allah nanti bukan sekedar kita syukurnya, menikmati nikmat. Tapi ketika nikmat tidak diberikan kepada Allah, kita sabar pada dengan caranya Allah. Sekarang sebenarnya tidak sabar, tidak sabar cara, maka berkata-kata cara itu tidak sabar. Yang namanya sabar tidak berubah-ubah cara, pakai caranya Allah. Sudah saya. Maka kita lanjutkan sedikit. Fa'akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka itu baghtatan, tiba-tiba, wa hum la yashurun, sedangkan mereka tidak menyadari di dalam penderitaannya cara penyelesaiannya salah, di dalam kebahagiaannya cara penggunaannya juga salah. Tidak ada yang merasa. Masya Allah, mana orang maksiat alhamdulillah, buktinya saya maksiat tidak pernah dikurangi ini, lalu tertipu itu. Saya syukur tidak merasa kondisi ini berbicara tentang kita kemanusiaan. Coba sampelnya para penentang Nabi, termasuk penentang Nabi Syuaib, kita bisa terlibat cara-cara yang sama penentangan kepada konsep ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآل محمد. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.